Ya, siapa bikin doa kita? Maka telah dalam doa, ya Tuhan, kami sebentar lagi mau belajar kata isi di Tuhan, berbagi pelajaran kami hingga akhir Tuhan. Tuhan, kami nama saya berdosa, segala dosa kami Tuhan. Dan anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kalimat doa kami sampai mengamalkan nama yang secukupnya, apa lagi? Dan ampunilah, ya kan? Betul tuh, coba dan ampunilah. Maksudnya adalah Tuhan Yesus Sang Pengampun dosa memberikan pengampunan tanpa syarat. Apapun dosa kita, melalui karya pencurahan darahnya yang kudus dan tubuhnya mati tersiksa dikuburkan dan bangkit dari kematian. Sebagai cinta kasih Tuhan kepada manusia. Itu. Demikianlah kita mengampuni kesalahan sesama manusia. Nah, sampai sini dulu. Jadi kita ini soal kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu tidak hanya soal makanan, minuman, pakaian, kesehatan, tapi juga adalah keadilan dan sejahtera, kebenaran dan pengampunan. Arti dari situ kita bebas dari dosa dan dendam semua. Jangan coba-coba kita untuk mendendam, sekalipun berkali-kali sakitnya kita dilukai oleh orang lain. Itu tanpa syarat. Kadang-kadang kita ini mau menyimpan dendam ya 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun. Jadi kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita diajarkan untuk mengampuni kesalahan. Nah, kalian yang tahu bagaimana isi hati kalian bersih. Kalau masih kalian sakit hati, menendam dosa seorang lain, kalian belum mengampuni hanya diucapkan aja. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Kesalahan itu beda kalau kami dosa. Lantai berapa baris? 1, 2, 3, 4, berapa baris? Nah, angka 5 baris ya. Nanti kita tuliskan ya.
saya jelaskan dulu. Jadi ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni kesalahan. Kenapa dalam bahasa Inggris dikatakan kesalahan? Karena posisi kita sama-sama berdosa. Bisa orang berdosa mengampuni orang berdosa. Ini siapa kita? Tapi dalam bahasa Batak lebih paten. Saya sama dosa nani, soman pada sanani di dosa doman dosa Tuhan. Itu yang nggak paten bahasa Batak. Bahasa sini saya yang paten. Kita berdosa nih. Masa seorang berdosa mengampuni dosa? Makanya bahasanya diterjemahkan kesalahan. Bapa kami di sorga, selalu mendatangkan kalian benar-benar. Mengampuni kesalahan kami. Nah, tapi nggak apa-apa kalau saya tak dosa. Jadi artinya itu supaya ia bersih. Jadi tadi kan mandi kesini bersih itu adalah kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu sesuatu hal yang baik, yang sopan, yang sedap didengar, yang santun, yang bersih. Jadi kalau kita menyimpan dosa, sebentar lagi nih banyak nih tantangan di luar sana, pergaulan liar. Ada diculik di sana tuh klien oleh anak kos, sakit hati kan. Tidak harus di dalam ucapannya misalnya ketahuan yang ngambil. Nah, kalau dia kita tanya nggak ngaku, ya udah. Tapi dalam hati klien udah selesai saja. Kalau yang ngaku itu urusan dia. Maka dia lah yang berpindah ketempelannya nanti. Jadi kalau kalian ingat dosa kesalahan orang lain, sama saja kalian ketempelan, tato. Ini tanggal ini, tato, nggak bersih. Jadi ketika 20 tahun lagi, 5 tahun lagi kalian ingat ada peristiwa yang sama tapi orang yang berbeda, kalian ingat dosa teman kalian atau orang sebelumnya, ketempelan lagi. Jadi berat ini. Jadi ketika kita mengucapkan doa kami itu kita di PHD dari minggu, sebenarnya nggak sembarangan. Sama seperti ini. Nah, ini ceritanya. Bapak kami yang di surga, kalau kami diucapkan ini. Mari kita harus sama-sama Bapak kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami dan diam diri. Dia dalam hati dia terasa sekali ada dendamnya sama seseorang. Belum siap dia. Karena kau mengucapkan nama, apabila kami akan sama kami seperti kami nah, baru dia mengucapkan lagi. Apa setelah itu? Apabila kami sama kami seperti kami berterima seperti kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dia langkahi di kata-kata kalimat. Ada kesaksian anak berbersih ketika malam ini sebelum nanti kita nyampe dulu pembakaran dosa-dosa yang kau perbuat pada orang lain, pada abang kakakmu, pada mama, apa dibakar dengan. Artinya apa? Api itu membakar segala. Sebab makanya Roh Kudus itu disimbolkan dengan api dan merpati. Merpati ini penuh dengan cinta kasih. Merpati orang yang paling hewan yang paling setia. Bahkan kita tahu merpati itu tidak ada empedu. Dalam tubuh burung merpati itu tidak ada empedu. Empedu itu apa? Berasa apa? Empedu rasanya apa? Empedu ikan kalau kita makan rasanya apa? Empedu pahit. Dia beli ikan emas nih, beli ikan apa? Nila. Ada bercok boleh makan. Jadi dendam itu pahit. Kita ini tubuh kita ini ada empedu deh. Tapi burung merpati itu simbol Roh Kudus, artinya bersih, tidak ada dendam. Sehingga simbol
aja berhormati deh dan api ketika dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi kalau masih ada dendam di antara kalian, itu udah jujur deh kalau belajar sendiri. Terus terang yang mengaku tidak, jadi macam mana kamu berdoa doa? Saya belum selesai dengan diri saya. Nah, ini kita bukan belajar yang sopan tahu dari mencatat ini gampang deh. Tapi mencatat dalam pikiran hati nurani, nah ini nggak gampang. Mau kalian hati nurani kalian tutup dan kotori dengan cara menyimpan dendam. Jadi tolonglah kalian kita kasih ke depan kalau kalian mau cerita orang tua kalian yang atau teman kalian yang mendendam, sakit hati, abaikan dan ikuti. Jangan berkelahi dengan orang tua mau berdua. Kau dengan sesama anak jangan berkelahi. Tidak cakap pada orang tua orang tua yang berau. Itu sebagai anak. Kalau kita sebagai belajar CD. Nanti di akunku nanti tuliskan. Saya waktu tahun lalu, mari adik-adik tuliskan unsur dosa-dosamu yang kau perbuat kepada satu orang tua. Aku dulu pernah musuh tua bapak salah satu tidak ketahuan. Aku dulu pernah mencaci mamaku dalam hati karena perlu cewek. Itu dosa. Aku pernah mengambil usul pada bapak meminta sesuatu tapi tidak diberikan, aku sangat kecewa. Terus dosamu kepada orang lain. Aku pernah menculik ayam tetangga aku dan aku jual supaya aku dapat beli sepatu. Tuliskan. Aku dosamu pada adikmu, kakakmu. Tuliskan dosamu sendiri, dirimu sendiri. Aku sebenarnya belum tahu. Kalau sakit hati, ingat terus dosa. Bakar selalu bakar. Ini sudah bersih. Mau nggak bersih? Tadi kan sini bersih nggak bang? Bersih, hati yang bersih kan? Sabunnya sabun bersih kan? Seperti itulah. Cuma dia nggak mandi 1 bulan, tapi nggak rasakan. Nempel ketempelan laki-laki. Jadi sama aja kalau kita mengingat dosa orang lain. Cukup lah mengingat dosa itu cukup dari matahari terbit sampai terbenam. Sebabnya nggak percaya, hari kita buka dulu cara untuk itu ya. Buka dulu kita punya. Matius 5 ayat 24 baca dulu. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sampai 25. 24 aja. Masa sama terbaca Matius 5 ayat 23 sampai 24 dua ya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang aneh dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerah engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya
dilemparkan ke dalam penjara. Hakim itulah Tuhan. Baca ayat 22. Ini kata Tuhan. Dua kemudian. Tetapi aku berkata kepadamu, Setiap orang yang marah terhadap saudaranya Harus dihukum. Siapa yang berkata kepada bapaknya, kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang nyala-nyala. Jadi ternyata kita mengampuni orang lain kesalahan, sama saja kita mempersembahkan persembahan yang agung kepada Tuhan. Jadi kalau kita ngasih persembahan secara fisik pakai uang, itu uang ya, tapi sebenarnya lebih daripada uang. Kita memberikan hati tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan bantuan kita berdua. Dan Tuhan akan seterusnya. Ampunilah dan seterusnya. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosa merah seperti karnisi. Ya. Karena kita sedang berperkara kepada Tuhan. Kalau nggak percaya, buka dulu kitab Yesaya. Buka kitab Yesaya. Ayo Yesaya 1 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 1 ayat 18. Berapa? Yesaya 1 ayat 18. Dua-dua ayat. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kerinci, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya Ma. Ya Ma. Oh, SK untuk pelantikan panitia ini kan? Iya iyalah saya memang nanti setelah ini saya menerima malu ini. Ya iyalah. Ini lagi ngajar malu nanti lagi kerja itu kita set dulu. Jadi seperti itu. Ternyata kita berperkara, makanya itu. Kalau kau bilang sama teman, kita sedang berperkara. Perkara apa? Berperkara dengan Tuhan. Tidak tanggung-tanggung Tuhan telah menebus dosa kita dengan Dia mencurahkan darahnya, tersiksa, mati di kayu salib, dikuburkan. Ini perkara besar ini, tak main-main. Jadilah kalian bukan orang-orang pendendam. Ini baru kita sakit hati sama si X, ngomongnya nggak benar. Cepat sebelum matahari terbenam, kita harus mengampuni dosa teman kita. Ya kan? Jadi ketika kita mengucapkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sedang berperkara. Makanya ada jam tergasi. Kenapa kau mengucapkan kalimat itu? Aku sedang berperkara kepada Tuhan yang pendeta. Belum sembuh hatiku dilukai Tuhanku. Kapan sembuh? Tunggu datang Roh Kudus. Saya bilang, jangan lama-lama kau tunggu Roh Kudus. Pakai kesadaran murni hatimu, ngurangi. Kalau kau benar Roh Kudus, tak datang Roh Kudus. Jadi kita sedang berperkara. Ingat kalau kita dengar kalimat itu, kita mengucapkan nanti di PHD, di apa, di ibadah. Kita sedang berperkara supaya tuntas perkara kita. Ampuni dosa temanmu. Jangan ingat lagi di gereja ini macu lihat kalau lihat ada orang tua yang tidak bercakapan, mereka masih dalam hari belum tuntas perkara.
Tapi kalaupun nggak jumpa dengan orangnya, tapi dalam hatinya dia sudah mengampuni orang tersebut, dia sudah selesai perkaranya dengan Tuhan, selesai perkaranya dengan yang bersangkutan. Ingat itu, catatan, camkan itu. Karena kalau kita ingat-ingat, sama saja kita ketempelan menuliskan tato, lukaku, 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 lukanya, apalagi kita melukai hati orang. Luka kita, luka kita. Orang Islam itu mengusir orang Kristen beribadah, gereja ditutup. Itu luka kita, luka bersama. Kita ditindas, masuk pekerjaan kalau dilihat KTP Kristen dilama-lamakan, luka bagi kita. Daftar pendaftaran udah nomor 1 kita, tiba-tiba bikinnya ke bawah nomor 10. Itu orang Kristen ini jadinya sakit hati. Tapi biarlah, kalau itu adil. Kalau dia mau yang jadi dapat duit, dapat jabatan, jadi Islam lagi ya. Dikasih dia fasilitas. Diupload dengan nama klien, muka klien itu telah mualaf, Lopian, Yesus, pendeta simbol, mualaf, susah-susah. Kenapa? Orang yang sakit hati ini gampang terpengaruh untuk diobati dengan apa? Fasilitas. Kita ini banyak sakit hati nih sama orang Islam. Halo Inang. Halo Inang. Halo Inang. Halo Inang, halo. Ya. Ya. Jadi. Ini SK-nya mau sedang diproses, saya buat SK-nya. Enggak itu masih dilantik, ada kata sambutan mulai hati Mama Minang, buku kami mahani, bagi kami yang kita, olah hidup ya. Nanti kita rapat bisa di grup, bisa di Zoom, tergantung Minang nanti kesediaannya kapan. Ya. Ya, puji Tuhan. Nanti ingat, itu luar biasa. Nanti ingin ingatkan lagi beliau, tolonglah hula-hula supaya jaringan hula-hula itu ke yang lain juga. Nah, gitu. Pokoknya jangan hari Senin, Inang, saya full day. Senin itu jam 3 pertanyaan sekolah minggu di Prayun. Malamnya pertanyaan malam di Prayun. Paginya kami PHD sama Batuan BKG. Jadi saya full day hari Senin. Selasa lah bisa. Ya kalau bisa setiap hari Selasa kita rapat aja terus seperti yang kemarin kita kan hari Selasa rapat nih. Jadi itu jadi permanen kita rapat, entah pakai Zoom atau pakai grup rapat setiap Selasa, saling koordinasi, komunikasi, sinkronisasi.
Oke, makasih Nang. Ya, ya. Orang setiap hari Sabtu ada aja yang terganggu. Sampai di mana tadi saya katakan? Jual. Dosa. Hah? Orang kita luka sama orang Islam. Nah itu. Ini yang main-main. Jadi kita nggak ada gunanya kita belajar kayak gini kalau kita serius sama pendendam. Jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus, kita tidak boleh pendendam. Pastikan diri mau nggak pendendam. Tadi dibilang kan kalau kau menyerah persembahan, kalau hatimu marah atau ada sakit hati, bernyanyi dulu kepada orang, jumpai ya. Nah, sekarang tidak harus dijumpai deh. Di hati ini lepaskan. Nanti kita ketempelan. Nanti ada kasus yang sama, tapi kita simpan dendam kesalahan lain. Orang yang berbeda dengan pas kasusnya serupa, kita sama saja menambahkan beban kepada diri kita, ketempelan, dan itu membuat energi kita loss. Energi soalnya kita loss tahu, tergembos ibarat kempes ban motor led. Tadinya kan bisa, ban itu keras, artinya enteng bawaannya. Tapi kalau kalian menyimpan dendam, sama saja kalian menyentuh energi spiritual itu tergembosi, kempes. Sehingga kalau banyak kempes kalian naik sudah motor, goyang lagi, hancur. Jangan kita lambat, atau enteng kencang sampai ke tujuan jadi lambat. Dia dengar informasi orang tua yang tidak bercakapan, yang sedih kan? Sedihnya gini, gimana ya? Kita sudah satu gereja, sama-sama orang Batak, tapi masih ada unsur dendam, nggak cakapan. Kita sedang berperkara dan belum tuntas di situ. Kita belum menyelesaikan diri kita sendiri. Lihat Tuhan Yesus, dia menyelesaikan dirinya sendiri. Dicambuk, jadi kaki caci maki, dijahit, disiksa. Belum seberapa penderitaan kita. Nah, marilah kita berperkara. Itu siapa mengucapkan? Firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kermis, susah diampuni oleh manusia, ataupun banyak dari dosamu akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti biru. Nah, disiplin untuk mengampuni dosa teman gue. Nah, kalau dia di sini, kamu siap berdoa. Tuhan, sebenarnya aku benci kali, muak kali, mau bunuh, mau tikam. Tapi Tuhan, karena Kau telah mengampuni dosa, aku mau mengampuni. Meskipun aku gak jumpa, kalaupun jumpa aku yang paling ku hello. Kalau dia gak mau jalan aku turun, sudah selesai kita urusan dia. Ya. Kita sudah lepas. Kita ini rawan konflik. Coba bayangkan deh. Kita nih, ini tubuh kita nih nggak mungkin kan. Pegang buku kalian, pegang buku. Anggap nih tubuh kalian kan. Ini daging yang nempel ke tengkorak. Anggap ini tubuh kalian, daging ini tengkorak. Kok bisa manusia seperti ini pendengar? Kok bisa seperti ini banyak konflik? Kita di luar nih, sekarang kita pengamat nih. Kalian personifikasinya tubuh kalian. Kok manusia seperti ini? Kok bisa ya? Yalah, ada hitam-hitamnya dikit, ada merah-merahnya. Kan tadi itu dosa seperti merah. Tadinya kita ngikutin nih, salju nih, kertas putih nih, lihat yang putihnya, letih.
coba ini. Itu namanya sudah rusak lah yang putih itu. Tapi kalau misalnya kita tuliskan firman Tuhan di atas yang putih, tinta emas. Terima kasih loh Tuhan, kata Tuhan Yesus, kau mengampuni 4 orang yang kau musuhi dan yang dimusuhi. Terima kasih Juliana, kau mengampuni yang menuju bukan lagi kita, Tuhan Yesus. Indah dan mengukir kita. Tidak sembarangan itu diampuni dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itulah firman Tuhan yang menjelaskan bahwa Bapa kami yang ada jalan penulis tidak sembarangan. Itu sangat dalam, sedalam sumur tanpa dasar. Kau boleh cinta kasih itu bagikan cincin kasih Tuhan Yesus kepada kita. Jaga awal tidak berakhir, abadi selamanya. Oke, udah siap kan di situ? Kalau masih ada nanti pulang dari sini langsung aja kalian rekam dulu apa dosa-dosa kalian kepada orang lain, atau kalian sakit hatikan orang lain, berdua kalian berdosa. Dan ada hati kita yang enggak dengar sendiri. Oke, teruskan kalimat dua bab kami tanda kutip tanda titik 2, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya adalah Tuhan tidak sedang bermaksud mencobai dan menjatuhkan diri kita dengan segala cobaan-cobaan yang menggoda kita. Titik. Tapi sesungguhnya tiap manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Titik. Iblislah sang pendusta, sang penggoda, manusia. Titik. Sedang manusia digoda oleh keinginannya sendiri dan melakukan atas godaan sehingga jatuh ke dalam pencobaan. Titik. Saya jelaskan. Jadi Tuhan tidak sedang mencobai kita. Mana mungkin bapak mama kita bawa kita kemana, ke jurang, bibir jurang, lalu bapak mama kita bilang tentukan dirimu. Jurang itu berbahaya dan bisa mengalami kematian. Mana pernah bapak mama kita membawa kita ke dalam lubang
hati kita digoda oleh dua hal dari luar yang menggoda kita, dan dari dalam diri kita digoda oleh keinginan kita sendiri. Lalu kita memohon tangan Tuhan supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Tuhan, ada uang seguni diberikan Pimproi untuk anak sebagai seorang jaksa supaya ditutupi perkara satu guni dia 100 miliar lebih $1 lagi. Tolong ya Pak Jaksa, tutup mulut ya Pak, ini 100 miliar, mau kan? Dia kan mengalami, 100 miliar gue bisa beli ini beli itu. Pertaruhkanlah hati nurani dia, pertaruhkanlah jabatan beliau seperti Feby Ardiansa. Ibarat jenderal, udah pangkat jenderal 3 di kejaksaan ya. Berapa emas, 76 kilogram emas, batang emas, sekian dolar, sekian. Wah, di rumah yang ditemukan, aduh, dia seorang penegak keadilan hukum, tapi dia yang mengimbosi hukum. Dia lagi dulu dari 7 keturunan, gak miskin deh. Tapi Tuhan itu adil. Siapa yang berjalan di jalan yang tidak benar, dia akan tergelincir. Mau 10 tahun, mau 8 tahun, mau 20 tahun, pasti satu-satu tergelincir. Dan siapa yang berjalan jalan yang lurus, dia akan terberkati meskipun banyak tantangan, rintangan. Jadi pencobaan itu ya, dari keinginan sendiri. Coba kita baca Yakobus. Saya buka Yakobus. Ayat 4 pasal 1 ayat 14 sampai 15. Ayat 13 kita baca dulu ya sampai 15. Dua-dua ayat. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maut ini jatuhlah saya, jatuhlah orang tersebut. Jadi udah pas ya kan. Lalu ini dari pihak Tuhan, baca 1 Korintus 13. Ayat 13. Ayat 12 kita baca dulu. Ayat 12 sampai 13, dua-dua ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menolak. Nah itu. Jadi dari pihak Tuhan, dari luar kita sedang coba disiksa, contohnya orang Islam ini lah. Ya. Beribadah dilarang, bangun gereja dilama-lamakan. Itu pencobaan antara kita berbuat jahat sama mereka dengan berhati sabar, berbuat terus
pribadi dia. Karena dunia ini rawan banyak melakukan dosa, bergerak bebas, pornografi, digitalisasi, semua serba digital ya. Terus hedonisme instan, jangan kita sampai ke seperti generasi strawberry, cantik di luar, manis di luar, tapi setelah dibuka strawberry itu dipecahkan asam, terlalu instan. Jadi jangan cepat-cepat ingin cepat kaya, kalian narkoba, gua narkoba, bangun kalian bangun rumah bapak kalian, mama kalian, tulang kalian dulu rumah dulu karena jual narkoba, cepat ya kan, tapi tergelincir waktunya kan. Kalau enggak, ada yang tikus, bocor kan, tangkap kan, maksudnya tak ampun. Banyak kasus-kasus di sini yang kita lihat kan. Kita dengan 1 Korintus 10 ayat 12-13 kita tidak diizinkan bunuh diri, kita tidak diizinkan putus asa. Tadi kan disebut jalan kedua. Apa masalah kita ada jalan kedua kok? Maka di endingnya enak sekali, tuliskan. Doa kami kalimat, karena Engkau yang punya kerajaan. Ini tentang selesai doa kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maksudnya adalah segala kehidupan kita dari awal sampai akhir semuanya bergantung kepada Tuhan. Doa ini dikunci dengan Sang Kuasa yang mengatasi segala hal dalam tiap hal. Dan satu hal dalam banyak atau dalam semua hal, sehingga tidak ada kata keraguan, sehingga tidak ada keraguan atau kata keraguan bagi orang percaya. Artinya jangan sekali-kali kita berdoa kalau kita tidak percaya pada Tuhan. Baca Matius 28 ayat 17-18. Titik. Mari kita baca deh, ini yang terakhir, kita tutup ini 10. Jadi Sinopian itu 10 menit terlambat, jadi kita lewat 10 menit, 10. Jadi satu orang dari kita terlambat,
Ini ayo kita baca Matius 28 ayat 17 sampai 18. Matius 28 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca dua-dua ya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Aku telah memberikan segala kuasa. Bacakan lagi nih, ayat 20b. Dan ketahuilah dua-dua ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Apalagi sangat sekali kan tadi, janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan dari kami dari jahat. Ya, pencobaan itu masuk kepada yang jahat ya. Kalau pencobaan kepada kalian disuruh kerja tugas, kerjaan PR, itu belum kepada yang jahat, itu kawan juga belajar PR. Tapi kalau pencobaan ke arah yang jahat, lepaskan dari jahat. Ternyata itu tadi kan bisa diatasi semuanya oleh Tuhan kalau kita undang Roh Kudus, undang Tuhan mengatasi, jangan pakai pikiran sendiri. Nah, baca dulu Mazmur. Ini terakhir kali. Mazmur 37. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bisa kau tulis apa ini? Ayat ini. Apanya? Ayat 5 lah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Ini yang mesti tuliskan ini. Ini salah satu juga ayat untuk kita serahkan pada kalian. Kalian ini maksudnya orang-orang berdasi. Ini sudah terangkum ini di dalam 24 ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak pasti. Makanya dikuncikan kata amin. Amin itu artinya pasti, sungguh. Kalau nggak baca juga Alkitabmu, bikin dulu lihat kamus. Buka kamus Alkitab, kata amin. Apa artinya? Pasti, sungguh, benar. Itu nama Tuhan. Dia akan bertindak. Amin, kata kita. Amin, dia bilang. Supaya Tuhan bertindak. Coba, lihat kamus bahasa kamus kita. Kata amin. Amin artinya apa? Baca. Amin kata Ibrani yang berarti pasti, sungguh, benar. Apa itu? Kenapa dituliskan di kamus kita? Penting. Camkan. Garis bawahi. Amin itu berasal dari kata Ibrani yang artinya pasti, sungguh, dan Dia akan bertindak. Tapi jangan kita paksakan. Kan ada Yesus saja bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di ya Tuhan, semua permohonan ini apa yang aku pergumulkan, jadilah seturut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jadi mungkin kehendakmu tadi di sini terlambat. Nah, itu kehendakmu, kehendak Tuhan kan beda. Nah, jadi karena situasi kondisi seperti itu, adalah kehendak Tuhan lagi, yaitu kita mulai jam 2 dulu kamu datang. Nah, itu kamu sama-sama belajar, kita sama-sama di sini. Artinya menjadi kehendak Tuhan. Nanti, mari kita tutup dengan doa. Saya bikin doa penutup. Saya bikin doa penutup, tadi doa pembuka ya. Mari kita bersatu dalam